Terima kasih Tuhan atas kasih setia penyertaan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah ini dalam sukacita untuk menguduskan hari Sabat Tuhan dan juga menghampiri takhta kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah daripada seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percaya dan penggembalaan kami Tuhan di Palu Putri, Palu Morbo dan sekitarnya, Palu Panglima, sehingga setiap umat-Mu akan merasakan akan jamahan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, dan juga menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memimpin dan memberkati. Dan pada saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Kau nyatakan, mujizat-Mu terjadi bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengalami sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Semuanya boleh bersuka cita, bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau belajar daripada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah seluruh umat-Mu, jamah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, ibadah-ibadah di mesbah-mesbah rumah tangga, sehingga semuanya boleh mengalami jamahan Tuhan, pemulihan daripada Yesus Kristus. Dan firman-Mu kiranya Tuhan tanamkan dalam setiap hati yang mendengarkannya, sehingga semuanya boleh dapat berkat daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan bagian berkat firman-Mu, urapi mulia hati dan pikiran seluruh hidup hamba. Singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memimpin hamba-Mu, memampukan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya jemaat Tuhan yang ada pada Parbo dan sekitarnya, yang Tuhan percayakan bagi penggembalaan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sadar dalam segala kekurangan, kelemahan kami, dosa dan pelanggaran kami perbuat dalam sama kami mau pasian untuk ampuni sucikan kami dari segala dosa dan suci kudus layak pantas Bapa di surga. Bapa, kami membaca dengan-Mu, buka mata rohani kami, ajar kami akan kebenaran firman Tuhan, mampukan hidup dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada siang hari ini ambil daripada kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup secara rohani. Karena dikatakan musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, dan juga pemerintah-pemerintah kegelapan. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita yang tidak baik. Karena itu Tuhan selalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Di dalam Alkitab dicatat ketika seorang raja ataupun satu kerajaan akan mengadakan peperangan ataupun perlawanan, maka seharusnya kerajaan itu, para penguasa-penguasanya harus duduk dulu untuk membicarakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam peperangan. Yang pertama adalah harus memikirkan personil yang dibutuhkan, orang-orang yang dibutuhkan untuk peperangan itu. Apakah kira-kira cukup atau tidak? Yang kedua, perlu dipikirkan juga dana yang dibutuhkan untuk itu. Dan juga tentu kalau namanya mau perang, harus ada alat perang yang lengkap. Ini harus dipersiapkan ketika suatu kerajaan ataupun satu raja akan mengadakan peperangan, sehingga dia dapat memperhitungkan mampukah dia untuk mengalahkan musuh yang akan dihadapinya. Nah, untuk itu di sini Tuhan tidak mau kita kalah dalam perang. Peperangan yang dimasukkan Tuhan bagi kita adalah peperangan rohani, hal yang tidak kelihatan. Semuanya bisa dihadapi dengan juga secara roh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini kita melihat peperangan yang sedang kita hadapi, perlawanan yang harus kita lakukan terhadap musuh yang sedang menyerang kita. Di mana ada goncangan badai COVID-19 yang menggoncang dunia, khususnya juga bangsa kita Indonesia ini. Oleh karena itu, Tuhan tahu kita perlu ada perlengkapan senjata yang dapat mematahkan segala rancangan-rancangan, serangan-serangan daripada musuh-musuh yang akan menyerang kita. Oleh karena itu, Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya segala sesuatu yang diperlukan untuk itu. Sehingga ketika kita mengadakan perlawanan, kita bisa tetap berdiri dan keluar sebagai pemenang. Dikatakan pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan
segala peralatan-peralatan yang melindungi kita daripada bahaya, serangan musuh, dan juga alat yang bisa kita pakai untuk mengalahkan musuh. Contohnya dikatakan berbaju jirakan kebenaran, juga ketopong keselamatan. Itu adalah perlengkapan-perlengkapan untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan daripada musuh, daripada serangan-serangan daripada yang jahat yang mau mengganggu kita. Seperti pada saat ini, kita hanya bisa melakukannya secara roh, tidak secara fisik, karena yang lawan kita bukanlah fisik, bukanlah darah dan daging. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi untuk Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak tebusan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir dalam keadaan apapun pada saat ini. Karena sebenarnya kalau kita mau benar-benar memakai segala apa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, perlengkapan-perlengkapan senjata Allah itu cukup, bahkan lebih, untuk dapat mematahkan segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur menjadi milik Kristus, karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita rencanakan, itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan sudah tahu kita akan menghadapi peperangan, maka Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peperangan itu. Tuhan melengkapi kita dengan senjata yang dapat mengalahkan musuh, yaitu dengan memakai pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh benar-benar rindu dan sungguh rajin untuk belajar membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sebelum melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya firman itu bertindak, bukan seperti tulisan yang ada di buku pengetahuan. Setinggi apapun pengetahuan di dunia ini, bukunya sebagus apapun, tidak sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Karena itu tidak berkuasa. Tetapi kalau firman Tuhan itu ketika diucapkan, itu akan bertindak, dia akan berbuat dan bekerja untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dilakukannya. Nah, oleh karena itu, marilah semua jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama memanfaatkan perlengkapan senjata rohani yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan jangan lupa senantiasa menggunakan perisai iman yang menjadi tameng ataupun alat pelindung kita yang luar biasa. Karena dengan demikian panah-panah berapi si jahat tidak dapat mengganggu kita. Oleh perisai iman yang kita pakai, bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita mampu menyelesaikan seluruh masalah kita. Inilah sebagai tuntunan firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini. Kiranya melalui tuntunan firman Tuhan kita boleh memperkuat diri kita, memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata rohani dari surga, sehingga kita tetap kuat, kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, dan kita keluar sebagai pemenang. Amin.